Selamat malam kepada Bapak dosen. Perkenalkan, saya Natasha Aulia Fitri dengan NIM 23120166 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi awan dan big data dengan topik organisasi visualisasi data serta karakteristik big data. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana data dalam skala besar diorganisir dan divisualisasikan, serta memahami karakteristik penting yang membentuk big data di era digital saat ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Baik, dengan sebuah gambar berikut, gambar ini menjelaskan ekosistem big data. Dan gambar ini merupakan bagian dari karakteristik big data. Big data melibatkan beberapa elemen penting. Untuk yang pertama di sini ada collection yang merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber, sensor, media sosial, IoT, dan lain-lain. Kemudian ada pun storage. Dia ini merupakan tempat menyimpan data di server besar atau cloud untuk akses dan pengolahan. Kemudian ada research yang menggunakan data untuk mendukung penelitian ilmiah, pasar, atau sosial. Kemudian analisis untuk menganalisis data, menghasilkan informasi yang bermakna. Adapun di sini volume untuk mengelola jumlah data yang sangat besar, seperti halnya terabyte hingga exabyte. Kemudian ada visualization yang merupakan sebagai data yang dianalisis dalam bentuk grafis atau infografis. Adapun cloud teknologi untuk memanfaatkan cloud, penyimpanan dan pengolahan data secara fleksibel. Adapun network yang terakhir ini sebagai mengandalkan jaringan internet atau intranet untuk mendistribusikan data. Kesimpulannya dari gambar berikut, big data bukan hanya tentang jumlah data besar, tetapi juga proses lengkap dari pengumpulan, penyimpanan, analisis, hingga visualisasi yang dibantu oleh jaringan dan cloud computing. Kemudian kita masuk pada gambar berikut. Di sini menjelaskan sebuah atau 5 karakteristik dalam big data. Ini untuk yang pertama, di sini ada volume. Seperti halnya volume ini berupa atau merupakan data berjumlah sangat besar dari berbagai sumber, media sosial, transaksi, IoT, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini karakteristik velocity, data yang dihasilkan dan diproses dengan kecepatan tinggi secara real time. Kemudian ada veracity, data yang harus dikelola karena bisa mengandung ketidakpastian atau ketidakakuratan. Adapun value yang berfokus pada seberapa berguna data, data perlu dianalisis untuk menemukan insight. Nah, di sini ada yang terakhir, variety atau the types of data, di mana data hadir dalam berbagai bentuk, terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Kesimpulan dari gambar berikut adalah kelima aspek ini penting untuk merancang strategi pengelolaan, analitik, dan pengambilan keputusan berbasis data. Gambar berikut menggambarkan aktivitas digital yang terjadi dalam waktu 60 detik atau 1 menit di internet. Yang dimana di sini ada sebuah email yang mencapai 231,4 juta email dikirim. Kemudian ada juga 4,3 juta snap dibagikan di Snapchat. Adapun 500 jam video yang diunggah ke YouTube, 16 juta teks dikirim, kemudian 5,9 juta pencarian di Google, 66.000 foto diunggah ke Instagram,
347.200 tweet diposting, kemudian $443.000 dibelanjakannya di Amazon. Makna utamanya sebagai menunjukkan besarnya volume dan kecepatan data digital atau konsep 5V Big Data, volume, dan velocity. Pentingnya teknologi untuk penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Menggambarkan keragaman variasi tipe data, teks, gambar, video, dan transaksi. Kesimpulannya dari gambar berikut, internet menghasilkan data dalam jumlah dan kecepatan luar biasa, sehingga kemampuan mengelola dan menganalisis data jadi keunggulan yang bisnis. Adapun di sini penjelasan terakhir mengenai tentang jenis-jenis big data, yang dimana untuk penjelasannya ini, yang pertama ada struktur data, di mana data ini terorganisir rapi atau seperti tabel, contohnya database, MySQL, dan Excel. Kemudian ada pun unstruktur data, di mana data tidak berformat tetap atau email, video, postingan media sosial, sulit diproses tanpa teknik khusus. Dan kemudian ada semi-struktur data, di mana data setengah terstruktur atau dalam halnya itu XML atau JSON, di mana itu tidak sekaku struktur, lebih mudah dari unstruktur. Untuk kategori tambahannya yang di bawah sini ada geospatial data, di mana dia itu mencakup lokasi atau GPS atau peta. Terus kemudian ada machine atau operational data, di mana data dari mesin atau sensor yang dalam artinya ada log, server, atau IoT. Kemudian ada open source data, di mana data terbuka dari pemerintah atau komunitas. Kesimpulannya dari gambar berikut, memahami tipe data penting untuk memilih metode penyimpanan, pengolahan, dan analisis yang tepat. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.